Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali untuk materi kelas 8 itu koordinat kartesius. Nah, kita lihat yang pertama itu kompetisi dasarnya. Nah, itu 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, untuk materi pertama kita akan bahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, koordinat kartesius ini kan sebenarnya sudah dipelajari di kelas 6 SD untuk masalah titik-titiknya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dulu. Oke, di sini saya punya koordinat kartesius yang sudah ada titik-titiknya. Oke, kita lihat untuk memperkecil ini. Nah, pertama kita ingat kembali dulu untuk titik A. Nah, ini kan ada titik A, titik B, titik C, D, E, F, G dengan H. Nah, titik A itu posisi koordinatnya untuk diingat kembali. Kita lihat duluan sumbu X-nya, ini kan A. X-nya kan ini. Ini kan lurusannya dengan 3 di sumbu X, berarti dia 3, dengan sumbu Y lurusannya 6, berarti 3,6. Jadi selalu X duluan. Berarti misal kalau titik B di X itu 4, di Y juga lurusannya 4, berarti 4,4. Contoh lain misal F. Berarti di X lurusannya min 3, berarti min 3, di Y lurusannya juga min 3, berarti min 3. Kalau G berarti X-nya itu lurusannya 2, Y-nya lurusannya min 6, berarti min 6. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi titik-titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat di sini A, kan sumbu X ini, kita lihat titik A ini, oke, ini jarak terhadap. Nah, ada sumbu X dengan sumbu Y. Nah, pertama dengan sumbu X dulu, kita lihat untuk titik A di sini. Titik A, titiknya. Titik A, kita lihat jaraknya dengan sumbu X. Kita lihat di sini, ini kan sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dengan sumbu X itu 6 satuan. Sekarang dengan sumbu Y, A dengan sumbu Y kita hitung 1, 2, 3. 3 satuan. Nah, yang lain, titik yang lain misal di sini H, titik H, berarti dengan sumbu X dulu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 satuan dengan sumbu X. Dengan sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 satuan dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat untuk posisi di sebelah kiri sumbu Y. Saya ambil contoh misal titik C. Nah, titik C ini jaraknya dengan sumbu X 1, 2, 3, berarti 3 satuan. Dengan sumbu Y 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Nah, kita lihat kalau titik A kan titiknya tadi sudah diambil 3,6. Titik H di sini posisinya berarti 6, min 5. Titik C ini min 4,3. Nah, dari titik ini dengan posisi titiknya atau jarak titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y, berarti kita lihat di sini. Titik A itu 3,6. Jaraknya terhadap sumbu X 6 satuan, jaraknya terhadap sumbu Y 3 satuan. Titiknya di sini 3,6. Oh, berarti kalau kita perhatikan sebenarnya kalau titiknya terlalu jauh setengah mati kita hitung, tinggal kita lihat saja. Kalau sumbu X itu berarti titik Y-nya
sumbu Y titik X nya. Oke, sama juga yang ini. Nah, di sini negatif karena dia jarak, berarti kalau negatif 5 jaraknya terhadap sumbu X jadi 5 saja, positif 5, sumbu Y 6. Nah ini juga C tadi min 4,3 berarti jaraknya terhadap titik X itu 3 satuan, terhadap sumbu Y itu 4 satuan, negatifnya tidak dihitung. Nah makanya otomatis di sini anggaplah titik D. Titik D kan ini titiknya X nya min 6, Y nya 5, min 6,5. Oh berarti secara langsung tanpa kita hitung perlahan-lahan, oh berarti jaraknya terhadap sumbu X itu yang bagian Y nya 5 satuan, dan jaraknya terhadap sumbu Y itu ini bagian X nya berarti positif 6 satuan. Nah jadi seperti itu untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, lebih mengarah ke jaraknya. Nah selain itu juga di sini yang A ini namanya kuadran 1, kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi posisi kuadrannya juga diingat. Jadi otomatis kalau misal titiknya min 3,5, min 3,5 di sini. Min 3,5 berarti sini titiknya, anggap ini titik P. Berarti ini kuadran 2 masuknya. Ini berarti kuadran 2. Jaraknya, jarak terhadap sumbu X tanpa dihitung berarti itu lihat Y nya 5 satuan, terhadap sumbu Y tinggal lihat Y X nya berarti 3 satuan. Nah jadi seperti itu untuk posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah serta kuadrannya juga, posisi dari kuadrannya. Oke, kita lihat materi selanjutnya. Kita akan bahas ini posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah jadi tadi dia terhadap sumbu X dan sumbu Y, sekarang ini terhadap titik asalnya atau titik A, B, titik yang lain seperti itu. Nah untuk mempermudah ini kita gunakan dulu ilustrasi posisi-posisi dari pos, perumahan, pasar, tenda dan sebagainya. Oke, kita lihat, kita perkecil dulu gambarnya. Oke, nah di sini kalau ini kan pos utama. Nah, pos utama ini kita bisa anggap ini 0,0 karena di tengah-tengah di 0,0. Oke, kalau titik yang lain A, B misal di perumahan. Di perumahan ini kan berarti otomatis titiknya itu 6,5. Oke, anggap kalau 3 di sini pos 3 berarti X nya 3, Y nya min 3. Berarti 3, min 3. Nah sekarang posisi titik dulu, jarak posisi titik dari pos utama. Nah misal kemana, tergantung. Oke, pertama mungkin saya coba dulu ke perumahan. Nah pos utama itu 0,0, perumahan itu 6,5. Nah dari sini kalau kita ilustrasikan berarti sebenarnya seperti ini. Posisinya itu kita hitung, ini kan pos utama, berarti dia di sebelah kanannya. Kita hitung di sebelah kanan berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Oke, karena dari sini berarti dia ke sini ke kanan. 6 satuan ke kanan. Dan dia naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Jadi itu posisi perumahan dari pos utama. Posisinya perumahan dari pos utama berarti 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Oke. Contoh lain misal dengan pos 3. Posisi pos 3 dari pos utama berarti dia ke sini itu
Oke, kita lihat berarti 1, 2, 3 satuan ke kanan dan dia turun ke bawah. 1, 2, 3 satuan ke bawah. Oke. Nah, berarti kalau pos 2 kan titiknya ini min 4,4. Oke. Berarti dia pasti 4 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Nah, jadi titik asal dari 0,0 itu tinggal kita lihat saja bagaimana posisinya. Tinggal kita lihat kanan kiri atau atas bawah. Nah, ini kalau kita hitung normal berarti seperti ini kalau kita hitung dari gambar. Nah, kalau dari titik bisa kita tentukan sebenarnya bagian X itu kiri kanan, bagian Y itu atas bawah. Nah, kalau dia positif berarti ke kanan untuk X, kalau negatif ke kiri. Kalau dia sumbu Y positif ke atas, negatif ke bawah. Nah, ini kelihatan juga sebenarnya dari gambarnya. Nah, makanya kalau tanpa kita hitung boleh seperti ini. Dari pos utama, oke, ini kan dari 0,0 dari pos utama ke, anggaplah ke pasar. Oke. Nah, boleh kita hitung berarti ini ke kanan dengan ke atas. Nah, boleh kita langsung lihat titiknya. Pasar kan titiknya berapa ini? X-nya 4, Y-nya 3. Oh, berarti 4 satuan ke atas, 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, oke. Contoh lain misal dari pos utama ke, anggaplah ke sini, ke pemakaman. Nah, ini kan dia berarti ke kiri dengan ke bawah, ke kirian ke bawah berarti. Nah, kalau kita lihat dari titiknya ini kan titiknya X-nya itu min 5, Y-nya itu min 2. Oh, berarti dia 5 satuan ke kiri karena negatif, dan 2 satuan ke bawah karena negatif. Ya, jadi untuk posisinya itu tinggal kita lihat titik akhirnya. Kalau X-nya negatif berarti ke kiri, kalau positif berarti ke kanan. Sedangkan untuk Y-nya kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan itu dari posisi titik yang lain? Anggaplah dari pos 1 ke perumahan. Oke, berarti ini dia tinggal saya 1, 2, 3, 4, berarti 4 satuan ke kanan. Jadi sebenarnya cara hitungnya sama, tinggal posisi dari mana. Misal dari pos 3 ke pasar, berarti 1 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke atas. Ya, jadi cara hitungnya sama. Nah, sedangkan kalau untuk langsung tanpa menghitung seperti ini, tinggal kita lihat pos 3 kan titiknya dia 3 min 3. Kemudian untuk pasar itu (4,3). Nah, untuk lihat posisinya tinggal kita kurang saja akhir ke awal. Kalau positif berarti kalau bagian X-nya kan bagian X, ada bagian X dengan bagian Y. Bagian X kan dia ini 4 kurang 3, 1. Berarti 1 satuan ke kanan karena positif. Ini 3 kurang min 3 bagian Y-nya. Ini kan 6. Berarti ke atas. Berarti 1 satuan ke kanan, 6 satuan ke atas. Jadi tinggal kita kurangkan saja kalau tanpa menghitung manual seperti ini. Nah, tapi kalau untuk mempermudahnya tinggal kita hitung saja posisinya. Berarti contoh lain misal dari tenda 2 itu titiknya tenda 2 ini X-nya itu 0, Y-nya 2 berarti 0,2 ke, anggaplah ke hutan.
posisinya hutan itu min 8,5. Min 8,5. Oke, berarti bagian X-nya itu min 8 kurang 0 itu min 8. Bagian Y-nya 5 kurang 2. Berarti 3. Nah, hasilnya ini negatif 8 berarti maksudnya bagian X kiri kanan. Negatif 8 berarti 8 satuan ke kiri. 8 satuan ke kiri. Kemudian karena bagian Y-nya positif, hasil pengurangannya berarti 3 satuan ke atas. Oke, jadi boleh dihitung manual dari gambar. Nah, kalau hanya titik yang dimunculkan di soal berarti langsung dikurang saja akhir ke awal, dari mana ke mana. Nanti kalau hasilnya negatif berarti ke kiri kalau sumbu X, kalau sumbu Y positif ke atas, negatif ke bawah. Oke, jadi untuk materi kali ini sampai di situ saja. Nanti untuk part berikutnya kita lanjut lagi kemudian. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.